Bersama saya Desya Meika Mamondol dari PKAUD IAKN Manado. Kita akan membahas tentang pengembangan pendekatan humanistik dalam pembelajaran anak usia dini dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran AUD 2 dengan dosen Davis O. Pinontoan MPD. Aliran humanistik ialah kelompok psikologi yang lahir di tahun 1950-an. Dasar pemikirannya bersumber dari aliran eksistensialisme abad tengah. Adapun tokoh-tokoh yang mendirikan aliran ini ialah Abraham Maslow, Clark Moustakas, dan Carl Rogers. Mereka mendalami keunikan-keunikan dari masing-masing individu terkait individualitas, hakikat, kreativitas, cinta, harapan, kesehatan, aktualisasi diri, dan diri sendiri serta lainnya. Dan proses belajar harus dimulai ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Makanya teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Tokoh-tokoh humanistik, yang pertama Rogers. Ia memfokuskan pada siswa atau student center. Dan Rogers berpandangan bahwa pendidikan merupakan instansi yang paling memberikan pengaruh dan sebagai penentu dalam membentuk hubungan antar sesama. Kemudian ada Combs. Konsep awal yang dikembangkan oleh Combs ialah meaning, yakni sebuah konsep yang menilai proses belajar dapat terlaksana dengan baik jika peserta didik secara benar dalam memahami kegiatan belajar dan objek yang dipelajarinya. Dengan sebab itu, penting untuk memahami maksud dari proses belajar bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian ada Maslow. Maslow memberikan pemahaman tentang manusia bahwa mereka memiliki rasa khawatir, takut, pesimis. Namun di lain hal, manusia juga bisa percaya diri, berusaha untuk memperoleh apa yang diinginkan, serta menolak apa yang buruk baginya. Semua hal ini didasari oleh harapan. Dan Maslow juga melahirkan sebuah terobosan baru dengan hierarki kebutuhan Maslow. Kemudian ada Kolb. Dia mendefinisikan belajar sebagai proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Pengetahuan dianggap sebagai perpaduan antara memahami dan mentransformasi pengalaman. Adapun ciri-ciri teori belajar humanistik adalah menekankan pada proses aktualisasi diri individu, yang artinya manusia sebagai sosok individu yang dapat mengeksplorasi dirinya sendiri. Yang kedua, proses merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus belajar. Ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan juga afektif. Keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Berikut adalah kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, penekanan ada pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Lalu menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar, kemudian membuat seorang individu memiliki pengalaman yang berarti, kemudian menumbuhkan kreativitas individu atau seseorang. Selanjutnya, kelebihannya adalah mengubah sikap dan pola pikir individu. Lalu semakin lama waktu yang diuji, seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi diri dengan baik. Selanjutnya, kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama, proses belajar bisa mengalami kegagalan jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu, memunculkan sikap individualisme, kemudian peran pendidik atau guru menjadi sangat terbatas karena hanya sebagai fasilitator, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu, terlebih jika
individu tersebut memiliki kesulitan untuk mengenali potensi dirinya. Kemudian tidak dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran secara praktis. Lalu terakhir, guru harus terus memotivasi siswanya dan tidak boleh lelah dalam melakukannya. Bagaimana perspektif psikologi humanistik? Pertama, manusia harus dilihat secara holistik atau menyeluruh. Kemudian manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan seseorang individu memiliki kesadaran, juga memiliki kehendak bebas, dan kesadaran seseorang itu bersifat disengaja. Kemudian kita melihat paradigma psikologi humanistik tentang pendidikan anak usia dini. Yang pertama, anak harus dapat memilih apa yang ingin dia pelajari, bukan dipaksakan oleh orang tua ataupun guru. Lalu, tujuan pendidik anak harus mendorong anak sesuai dengan minat dan bakat anak untuk belajar. Selanjutnya, pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak terlalu relevan, hanya evaluasilah yang bermakna. Dan selanjutnya, perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar. Dan terakhir, pendidik anak usia dini menekankan agar anak terhindar dari tekanan lingkungan. Seharusnya anak menikmati lingkungan yang aman, yang nyaman, yang tidak memaksa bagi anak itu sendiri. Tujuan dari paradigma pendidikan humanistik adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan pengarahan diri yang positif. Kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab. Kemudian mengembangkan kreativitas diri, meningkatkan rasa ingin tahu, kemudian mengembangkan minat diri dalam seni.